tapi gradurin lah. Mengapa dia mau motorin tadi? Seorang preman mengamuk dan mengancam rombongan wisatawan yang tengah berkunjung ke objek wisata Lembah Harau di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Dipukul-pukul. Siapa kamu? Ya udah ini nanti ku viral gimana? Nggak jadinya kami masuk ke sana. Aku nggak ada urusan. Ya udah jadi dari bangkainya. Kejadian dipicu karena preman meminta uang Rp25.000 per orang kepada rombongan yang ingin bersuah foto. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat membenarkan kejadian itu. Tentu di sisi lain kita akan evaluasi, sisi lain kita akan memberantas hal-hal yang akan merugikan wisatawan yang masuk ke Lembah Harau. Artinya jangan ada lagi seperti preman-preman yang tak berketentuan, jangan ada lagi pemalakan-pemalakan, jangan ada lagi pungutan-pungutan liar di sana dan sejenisnya. Itu tentunya akan kita usahakan untuk tidak ada lagi di kawasan Harau. Sesuai dengan aturan, pengunjung hanya dikenakan tiket masuk sebesar Rp5.000 per orangnya, ditambah dengan biaya parkir saat berada di dalam objek wisata. Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Unjuk rasa keluarga korban tewas akibat miras oplosan membakar ban di Komplek Ruve depan Toko Manado Tua, Kota Sorong, Papua Barat. Massa menuntut agar kerabat mereka yang tewas usai menenggak miras oplosan segera dipulangkan dari Jayapura. Massa juga menuntut polisi segera menangkap HS, juragan yang mempekerjakan para korban secara ilegal di Jayapura. Akibat ulah HS, 5 orang tewas, diduga akibat diminta HS menguji miras oplosan yang diraciknya. Kami minta paling lambat besok jenazah ini pulang. Tangkap pelaku juga. Kami tidak berasa cerita. Dan bagi kami ada unsur kesengajaan menjadikan kami sebagai kelima korban atas bisnis tersebut. Massa kemudian diterima anggota DPRD Kota Sorong Syarifuddin Sabonama. Selanjutnya digelar pertemuan tertutup antara anggota DPRD Kota Sorong dengan keluarga korban dan kepala suku. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Chandri Andrew, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan langsung tunai kepada sejumlah pedagang di Pasar Kreneng dan Pasar Bali. Sebelum meninjau pedagang di pasar, Jokowi memantau perkembangan harga minyak goreng. Dalam kunjungan kerjanya di Bali, Presiden Joko Widodo menyapa masyarakat dan membagikan bantuan langsung tunai kepada sejumlah penerima manfaat. Sebanyak 200 orang pedagang dan pedagang kaki lima di Pasar Kreneng menerima bantuan langsung tunai. Selain para pedagang, Presiden juga memberikan bantuan kepada 2 orang penyandang disabilitas berupa tongkat adaptif dan kursi roda. Selain itu, penyandang disabilitas mendapat bantuan usaha sebesar Rp6 juta per orang. Itu nama udah berusaha sama bantu anak sekolah, biaya anak sekolah. Semuanya dapat, beras dapat, uang dapat, sama sembako dapat juga. Ya enak itu, udah senang. Uangnya nanti mau dipakai apa, Bu? Itu nama modal itu perkebunan, bukan sayur saya. Sebelum meninggalkan Pasar Kreneng, Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo membagikan kaos yang disambut antusias oleh para pedagang dan masyarakat. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Satu hari jelang pernikahan calon mempelai adik Presiden Jokowi, Idayati, dan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menggelar gladi bersih. Keduanya menghadiri persiapan sakral itu di Gedung Geraha Sababwana, Solo, Jawa Tengah. Calon kedua mempelai hadir dalam acara gladi bersih pernikahan yang akan dilangsungkan Kamis pagi. Adik Presiden Joko Widodo, Idayati, dan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman bahagia jelang hari besar mereka. Gladi bersih yang berjalan singkat diwakili oleh pemeran pengganti. Keduanya menyaksikan dengan seksama saat gladi bersih berlangsung. Rencananya, pernikahan adik Jokowi dan Ketua MK dimulai pukul 9 pagi. Dimulai acara adat pasrah tinampi hingga pelaksanaan akad nikah. Saya akan praktekkan
Pemirsa, setelah ditunjuk Presiden untuk mengurusi minyak goreng, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan meninjau gudang minyak goreng curah di Purwakarta, Jawa Barat. Luhut minta Pemda setempat bekerja sama membantu jalur distribusi minyak goreng curah ke masyarakat. Rabu siang, Luhut meninjau gudang distributor minyak goreng curah milik PT Indomarko di kawasan industri Bukit Indah, Purwakarta, Jawa Barat. Kedatangan Luhut tak lain untuk memastikan ketersediaan minyak goreng aman untuk beberapa hari ke depan. Dalam kesempatan itu, Luhut meminta Bupati, TNI, dan Polri berkolaborasi memantau jalur distribusi minyak goreng curah ke pasar-pasar tradisional. Diharapkan, dalam 2 minggu ke depan, ketersediaan serta harga minyak goreng curah di pasaran bisa stabil di harga Rp14.000 per kilogram seperti keinginan Presiden. Luhut juga menekankan agar tidak ada pihak yang memainkan harga dalam distribusi minyak goreng ke masyarakat. Ya, kita harapkan seperti keinginan Presiden dalam 2 minggu ke depan mesti ada bagus satu. Jadi distribusi sampai kepada pengecer itu kita tidak boleh ada. Kementerian Koperasi dan UKM menggenjot produksi kopi. Setelah menempati peringkat 4 produsen kopi di dunia, Indonesia diproyeksi bisa jadi negara utama produsen kopi global. Sejumlah strategi mulai dilakukan pemerintah guna mendorong peningkatan produksi kopi di tanah air. Kopi menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional di tengah pandemi virus corona yang melanda Indonesia. Pada tahun 2021 lalu, Indonesia mencatat total ekspor kopi sebesar 372.872 ton. Komoditas kopi turut menggerakkan kinerja UMKM dan koperasi. Hal ini dibuktikan dengan 96% perkebunan kopi Indonesia dikuasai oleh 1,3 juta petani. Dan lebih dari 2.950 kedai kopi dikelola anak muda dan pelaku ekonomi kreatif. Untuk mendukung kemajuan bisnis kopi rakyat, Kemenkop UKM terus memberikan dukungan dari hulu dan hilir. Kopi kita tuh produktivitasnya rendah. Nah, ini kita perlu tingkatkan. Tingkatkan itu pertama paritas, ya, lalu di budidaya gitu teknis. Kedua, kopi-kopi kita itu mahal harganya karena diproduksi juga secara tidak efisien. Jadi model bisnisnya ini yang kita harus kembangkan, model pertaniannya. Yang ketiga memang harus akses pembiayaan kepada petani. Pada tahun 2021 lalu, produksi kopi Indonesia telah mencapai 670.000 ton. Untuk menambah produksi kopi, pemerintah terus meningkatkan jumlah kebun kopi. Salah satunya dengan gerakan menanam kopi serentak di Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Ade Firman Syah iNews melaporkan. Ratusan hewan ditelantarkan pemiliknya di ruko 4 lantai di Surabaya. Informasinya sesaat lagi.